Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan selalu sehat. Berjumpa kembali di akun YouTube channel saya, Bagus Febrianto. Di sini saya akan memberikan informasi yang part 2, yang bagian yang kemarin mengenai barang bagasi, tapi ini mengenai barang apa aja yang tidak boleh dibawa di kabin pesawat. Oke. Sumber saya ini yang saya dapatkan dari wawancara saya ke petugas security Bandara Internasional Juanda Surabaya. Pada saat saya wawancara, beliau narasumbernya, saya bertanya dan beliau menjawab. Apa aja yang tidak boleh? Oke, simak videonya sampai selesai. Sebelum lihat videonya, jangan lupa di subscribe tombol ini ya, diklik like, klik subscribe, dan bunyikan loncengnya biar saya selalu semangat memberikan informasi-informasi yang positif dan bermanfaat. Oke, next, yuk. Ini kemarin saya rangkum hasil wawancara saya dengan petugas security Bandara Internasional Juanda Surabaya. Hasil rangkumannya ini saya akan jelaskan di Anda semuanya ya, mengenai barang apa aja yang tidak boleh dibawa di kabin. Penjelasan yang part 2 ya, kelanjutan dari yang part 1 di video saya yang kemarin saya unggah ya. Oke, ini rangkumannya. Di sini ada 4 pertanyaan yang saya lontarkan ke narasumber ya. Beliau adalah petugas security di Bandara Internasional Juanda Surabaya di bagian security atau istilahnya AFSEC. Pasti Anda tahu dan kenal kalau sering ke Bandara Juanda, pasti akan menjumpai seorang AFSEC ya. Oke, di sini saya menanyakan beberapa hal, yaitu 4 pertanyaan. Beliaunya menjawab. Yang pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan ya, yang umum, secara umum bagi penumpang ya. Ini yang pertanyaan pertama, tolong simak baik-baik ya. Jangan lupa dicatat ya, oke? Biar Anda pada saat melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Juanda Surabaya, Anda tidak bingung, Anda tidak panik, dan Anda sudah menyiapkan barang-barang apa aja yang boleh dibawa atau tidak. Oke, simak ini. Ini yang pertanyaan yang pertama yang saya lontarkan ke narasumber. Apa saja yang tidak boleh dibawa di kabin? Itu pertanyaan pertama yang saya lontarkan atau saya tanyakan ke petugas security kemarin itu. Saya tanyakan ya. Terus beliau menjawab yang pertama ya, untuk secara umum benda-benda yang tidak boleh dibawa itu benda tumpul ya, benda tajam, terus benda yang berbahaya, benda yang berapi. Saya akan jabarkan satu persatu. Untuk benda tumpul ya, benda tumpul yang bisa digunakan untuk melumpuhkan seseorang ya. Jadi misalnya seperti palu, paku, cangkul, dan skuad dan lain-lain yang membahayakan orang, itu tidak boleh dibawa di kabin, harus dibagasikan ya. Jadi kalau Anda ingin naik pesawat, barang-barang tersebut Anda bagasikan, jangan sampai Anda masukkan di kabin. Otomatis dilarang sama pihak security-nya, otomatis disuruh ke bagasikan. Oke ya. Untuk benda selanjutnya itu benda tajam. Benda tajam ini seperti misalkan gunting, silet, pisau, karter, dan benda-benda yang sangat tajam yang bisa melukai seseorang. Itu benda-benda tersebut tidak boleh dibawa di kabin, wajib harus dibagasikan ya. Nggak ada toleransi, barang-barang tersebut harus dibagasikan, bahkan bisa disita, soalnya itu benda-benda tajam ya. Terus untuk benda yang berapi, misalkan yang mengeluarkan api seperti korek api, terus barang-barang yang membahayakan yang lain, itu tidak boleh dibawa di kabin dan akan disita ya, untuk korek-korek api itu ya. Oke ya, itu adalah barang-barang yang tidak boleh dibawa di kabin. Oke ya, jadi Anda harus tahu barang-barang apa aja yang tidak perlu dibawa kabin. Soalnya apa? Itu demi keselamatan penumpang, demi keselamatan Anda ya. Alangkah baiknya Anda membagasikan untuk barang-barang seperti itu, benda tumpul, benda tajam, dan benda-benda yang sangat berbahaya. Nanti petugas security yang akan tahu benda-benda mana yang tidak boleh dibawa di kabin.
Oke, next, lanjut pertanyaan kedua yang saya tanyakan ke petugas security. Berapa kilogram barang yang bisa dibawa di kabin? Ya, berapa kilogram barang yang bisa dibawa di kabin? Pertanyaan itu saya tanyakan ke petugas security dan beliau menjawab seperti ini. Untuk yang pertanyaan nomor 2. Untuk yang pertanyaan nomor 2, ya, itu dilihat barangnya seperti apa. Oke, ya. Untuk yang pertanyaan 2 itu batas maksimalnya itu 7 kilo. Barang batas maksimal 7 kilo itu bisa. Ya. 7 kilo di bawah bisa, 7 kilo di atas nggak bisa. Ya, perhatikan 7 kilo. Ya. Batas maksimalnya 7 kilo yang bisa dibawa di kabin. Selebihnya wajib di bagasi. Ya, perhatikan ya, kata kuncinya di sini adalah 7 kilo. Itu dari jawaban narasumber yang saya tanyakan. Ya, lanjut pertanyaan yang ketiga. Ini sangat penting juga ini bagi Anda atau penumpang yang naik pesawat. Jika barang kehilangan di bagasi pada saat tujuan akhir, bagaimana cara mengurusinya? Jadi jika barang Anda sampai tujuan akhir, barang Anda di bagasi tidak ada, Anda merasa kehilangan atau apa, ya, Anda bagaimana? Nah, ini jawabannya dari narasumber yang saya tanyakan kemarin. Jawabannya, segera hubungi Lost and Found dari maskapai yang Anda naiki. Terus saya tanyakan lagi ke narasumber, Lost and Found itu apa ya? Jawabannya, informasi bagian kedatangan untuk menanyai barang ketinggalan atau hilang. Jadi Anda pada saat tujuan akhir, Anda tiba di bandara tujuan akhir, ya kan? Anda merasa barang Anda tidak ada atau ada masalah atau apa, Anda harus segera menghubungi Lost and Found, ya, terhadap informasi bagian kedatangan untuk menanyakan barang ketinggalan atau rusak. Anda harus segera mungkin, ya, menghubungi petugas yang ada di bagian tersebut. Oke ya. Untuk prosesnya, entah itu hilang atau rusak, nanti Anda akan dijawab sama petugas yang bagian Lost and Found, ya, perhatikan Lost and Found, ya. Oke. Itu pertanyaan yang ketiga yang saya lontarkan atau saya tanyakan ke petugas security bandara di Juanda Internasional Surabaya. Untuk misalkan kalau hilangnya di bandara keberangkatan gimana? Lihat dulu hilangnya di mana. Kalau misalkan hilangnya itu di ranah tempat check-in counter, otomatis petugas check-in counter yang Anda tanyai. Kalau hilangnya itu di sekitar Bandara Internasional Juanda Surabaya, Anda lihat dulu posisinya di mana. Entah itu di check-in counter, entah itu di customer service atau di pemeriksaan security. Ada step by stepnya. Misalkan barang Anda merasa hilang di tempat pemeriksaan security, ya Anda tanya di situ. Oke. Kalau di tempat kamar mandi atau toilet, Anda ya harus tanya di petugasnya di situ. Gitu ya. Misalkan kehilangan di pesawat, di dalam pesawat, ya Anda harus tanya di petugas yang ada di pesawat itu. Ya, ada ranahnya tersendiri, ada tempatnya tersendiri. Anda bertanya, tergantung barang Anda itu ketinggalannya di mana. Oke ya? Itu pertanyaan yang saya tanyakan ke petugas security bandara. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, ya, ini juga penting bagi Anda semuanya atau bagi penumpang yang ingin melaksanakan penerbangan dari Juanda Internasional Surabaya. Oke, yang saya tanyakan kemarin itu, yang pertanyaan terakhir itu, berapa kapasitas power bank yang bisa dibawa di kabin? Nah, itu pasti ada yang tanya-tanya ya, termasuk Anda ini yang sering naik pesawat ya, untuk HP biar nggak apa itu. Nah, jawaban dari beliau atau narasumber, batas maksimal itu 20.000 mAh. Bisa di atasnya lagi sampai 32.000 mAh dengan syarat persyaratan juga dengan maskapainya. Dalam artian gini, bisa di atasnya lagi sampai 32.000 mAh dengan syarat dan persetujuan juga dengan maskapainya. Di situ juga ada surat formnya juga. Siapa yang bertanggung jawab dan siapa juga
yang meloloskan atau mengizinkannya. Itu isi formnya. Jadi jelas di situ. Ya. Jadi power bank itu batas maksimalnya 20.000 mAh. Di atasnya atas ada penanggung jawab dari maskapai lainnya ya. Anda bisa bawa powerbank di atasnya 20.000 mAh asalkan ada persetujuan ya, ada formnya ya dari maskapainya. Jadi ada pertanggungjawabannya, ada yang mengizinkannya, itu Anda baru bisa. Dalam artian di sini itu koordinasi dengan maskapai juga. Jadi ada persetujuannya, ada persyaratan-persyaratannya jika Anda ingin membawa powerbank di atas 20.000 mAh. Oke ya. Persyaratan ini atau syarat-syarat ini atau peraturan ini demi kebaikan Anda semuanya, penumpang yang naik pesawat terbang, demi keamanan dan demi keselamatan. Oke. Untuk kalau misalkan kita dalam artian kita itu powerbanknya melebihi itu, sedangkan kita sudah final call dalam artian mau berangkat pesawatnya, gimana ya? Otomatis Anda harus mempunyai komitmen powerbank ini taruh mana gitu. Kalau di bagasi nggak nututi, otomatis di apakan itu terserah Anda gitu pada saat di tempat tersebut. Oke ya. Inilah informasi mengenai barang apa aja tidak boleh dibawa kabin part 2, kelanjutan dari yang part pertama tadi. Itu pertama yang dulu aku share di video akun YouTube saya ini. Jadi Anda harus benar-benar tahu barang apa aja yang tidak boleh di kabin. Jadi sebelum berangkat ke Bandara Juanda khususnya ini, Anda harus siap-siap betul memeriksa barang-barang apa aja yang tidak boleh dibawa kabin ya. Mudah-mudahan info yang saya berikan ini bermanfaat buat Anda semuanya ya. Bermanfaat dan demi keselamatan Anda semuanya. Oke. Sebelum lihat video-video saya selanjutnya, jangan lupa di-subscribe ya, dan di-like dan di-share ke yang lain, nggak apa-apa karena ini bermanfaat. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe, di-like dan dibunyikan loncengnya biar saya selalu semangat dan berkreatif selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Anda semuanya. Oke. Sampai jumpa kembali di video-video yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.